فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang selalu membimbing kita di atas kebaikan, di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini alhamdulillah kembali sama-sama kita duduk di majelis ilmu ini, kita mempelajari bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim benar-benar di atas ilmu dan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas atau akan melanjutkan pada bab yang berkaitan dengan al-faraid, ya. Al-faraid wa al-wasaya. Masih dalam kitab Matan Abu Syuja, tapi kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya berkaitan dengan Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitab yang berkaitan dengan al-faraid itu adalah atau nama lain daripada waris, ilmu waris, wal wasaya dan wasiat, ya. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi langsung digabung dalam satu pembahasan oleh beliau, sehingga karena memang tidak bisa dipisahkan antara pembahasan wasiat dengan warisan. Nah, itu bagian daripada pembahasannya, sehingga langsung digabung dalam satu bab di sini. Nah, dalam kitab ini sangat singkat sekali pembahasannya, langsung pada poin-poin intinya dan sangat singkat sekali. Oleh karena itu di sini sedikit saya menambahkan beberapa poin pembahasan sebagai muqaddimah atau pembukaan lah begitu, ya. Poin tambahan selain daripada buku ini kaitan dengan atau hal-hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan masalah warisan. Poin pertama yang ingin kita sampaikan di sini kaitan dengan seberapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan warisan. Ya, secara umum kita sudah pahami bersama bahwa belajar agama itu bagian yang manapun ya semua penting. Ya, entah bagian sholat, bagian puasa, bagian zakat, semua yang berkaitan dengan agama itu penting dan wajib untuk kita mempelajarinya. Nah, tapi yang kita maksud secara khusus di sini kaitan dengan warisan, ya, yaitu seberapa penting dan wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan di sini. Di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa pentingnya pembahasan atau kaitan dengan masalah warisan di sini dalam Al-Qur'anul Karim, tentu sumber utama yang berkaitan dengan hukum warisan itu adalah apa? Dan perinciannya. Dan ini satu-satunya ilmu mungkin dalam Islam ini yang langsung perinciannya, ya, itu dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas. Salat mungkin ya sifatnya umum dalam Al-Qur'an, ada perintah salat, tapi perinciannya bagaimana rakaat dan pelaksanaannya itu tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim.
Puasa begitu juga, haji begitu juga, hanya perintah-perintah yang bersifat umum saja dalam Al-Quran. Nanti penjabarannya dalam hadis-hadis. Satu-satunya ilmu yang di sini itu luar biasa ya. Dan ini menunjukkan sekaligus mungkin bagian dari poin ini, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memperhatikan keterkaitan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala merinci dengan serinci-rincinya ya. Kaitan dengan warisan ini, hak-hak ahli waris dan seterusnya dengan rincian yang tidak Allah Subhanahu wa taala rinci seperti rincian ibadah-ibadah yang lainnya dalam Al-Qur'anul Karim. Itu jelas sekali. Ya. Dalam surat An-Nisa ya, nanti mungkin bisa jemaah sekalian buka kembali, ada Al-Qur'an mungkin di rumah, ada terjemahan, itu bisa dibaca kembali. Dan sangat ringkas di sini dalam ayat. Ada beberapa ayat ya kaitan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat yang ke 6 mulai daripada ayat yang ke 10 ya, mulai daripada ayat 10 sampai Allah Subhanahu wa taala ayat 14 dalam surat An-Nisa. Nah, di sini ada di sini poin penting yang perlu kita ketahui. Sebelum dan sesudah ayat-ayat yang membahas tentang warisan di sini ada dalam bentuk penekanan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Penekanan ini dalam bentuk ancaman ya bagi orang-orang yang keluar daripada syariat secara khusus dalam ilmu waris ini ya. Sebelum masuk ke dalam ayat waris, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka itu adalah memakan ya api di dalam perut-perut mereka, dan mereka pasti akan masuk dalam neraka sa'ir ya. Nah, di sini ancaman yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim, dan salah satu cara orang memakan harta anak yatim dengan cara zalim ya, dan yang sering mungkin ini terjadi adalah dengan cara apa tadi? Merampas hak-hak waris mereka ya. Dan ini yang banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi di sini tanpa sadar. Terkadang yang melakukan itu adalah orang terdekat mereka. Bisa orang tuanya sendiri ya, bisa keluarga dekatnya, dan ya apalagi keluarga jauh sangat mungkin sekali gitu. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim itu sama seperti mereka memakan api yang berkobar, yang menyala-nyala di dalam perut mereka. Dan di akhirat nanti mereka akan masuk dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala ya. Ini ancaman yang begitu luar biasa ya. Ancaman yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Contoh umpamanya ada orang meninggal dunia, meninggalkan anak-anak masih kecil ya. Kemudian datanglah keluarga-keluarga jauhnya, paman-paman anak ini mengambil satu persatu harta peninggalan bapaknya, kemudian anak-anak kecil ini ditelantarkan, tidak diberikan hak waris mereka ya, oleh keluarga-keluarganya, dirampas hak warisnya. Atau terkadang yang terjadi itu dari orang tuanya sendiri umpamanya ya. Bisa dari bapak atau ibu. Umpamanya yang meninggal adalah bapaknya. Berarti ya, anak-anak yang ditinggalkan ini hidup bersama ibunya. Nah, ibunya ini ya tidak menyerahkan atau tidak memberikan harta warisan anak-anaknya ini kepada anak-anaknya ya. Mungkin dia belanjakan, habiskan sendiri harta tersebut,
Apalagi mungkin dia setelah ditinggal mati oleh suami pertamanya, dia mungkin nikah lagi dengan suami barunya, habis harta peninggalan suaminya dimakan dengan suami barunya, umpamanya seperti itu. Padahal di situ ada hak anak-anaknya dia, anak-anak yatim itu. Itu zalim ibunya. Ya, dia masuk dalam ancaman ayat tadi bahwa dia makan di perut-perutnya itu dengan seperti makan api. Itu sering sekali terjadi. Atau sebaliknya mungkin bapaknya. Ya. Kalau istrinya meninggal dunia, masih ada anaknya yang masih kecil, anak-anak ini kan masih memiliki hak, ya, warisan dari ibunya yang meninggal dunia. Di mana harta ibunya tadi? Dimakan semua sama bapaknya. Ya, atau mungkin bapaknya menikah lagi, habis hartanya itu dinikmati dengan istri barunya. Harta peninggalan istrinya tadi. Nah, anak-anaknya ini ditelantarkan, tidak diurus. Padahal mereka punya hak dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya tadi. Itu bentuk kezaliman orang tua terhadap anak. Belum lagi kalau kita bicara dengan keluarga jauh umpamanya, ya. Dan itu sangat memungkinkan sekali datang keluarga jauhnya, paman, bibi, om, tante segala macamnya itu yang mereka merampas harta anak yatim tersebut. Nah, itu ada semacam penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di akhir, ya, ayat yang membahas tentang masalah warisan ini sebagai penutup daripada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang tidak kalah hebatnya lagi, yang luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah." Itu adalah batasan-batasan Allah. Itu adalah apa? Itu tadi maksudnya apa? Tadi ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang warisan. Ini ayat setelah membahas tentang ayat warisan. Itu perincian di atas tadi maksudnya adalah batasan-batasan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Orang yang taat dengan syariat tadi, menjalankan syariat tadi, menerapkan syariat tadi. Syariat di sini meskipun ayatnya umum, tapi konteksnya adalah kaitan dengan warisan di sini. Karena ayatnya sebelumnya membahas tentang warisan. Nah, dalam ayat ini Allah membagi dua manusia. Orang yang pertama yang taat, menjalankan prinsip-prinsip dan cara pembagian warisan ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang keluar dari jalur itu, membangkang. Keluar melampaui batas, tidak mentaati peraturan-peraturan Allah dalam masalah warisan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan seterusnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam masalah apa? Dalam masalah agama semuanya, tapi kaitan di sini dengan masalah warisan. Yudkhilhu jannat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah, balasan bagi orang-orang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah apa? Mentaati Allah dan Rasulnya dalam masalah pembagian warisan di sini. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah hakikat, ya, keberuntungan, kesuksesan yang besar. Dan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Adapun kelompok orang yang kedua, barang siapa yang memaksiati Allah, yang membangkang terhadap syariat Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan begini begitu dan seterusnya, sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, tapi tidak mau mengikuti hawa nafsu, tidak mau dijalankan syariat tersebut. Atau bahkan sebagian orang sekarang ini, ya orang-orang mungkin yang sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberalisme dan seterusnya, justru sebaliknya mengkritik, mendiskreditkan, ya, mengkritik syariat ini, mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan warisan. Oh, itu tidak adil, itu konsep Al-Qur'an. Harus dirubah itu konsep Al-Qur'an. Enggak adil itu. Masa wanita mendapatkan separuh dari macam-macam mereka. Yang seharusnya dia itu mentaati, menjalankan perintah itu, ya. Justru sebaliknya apa?
Kalau orang hanya sekedar tidak menjalankan, tapi dia masih sadar, oh iya, ini syariat Allah, tapi mungkin dia merasa bersalah, belum mampu untuk menjalaninya. Itu mungkin masih mending, masih ringan, ya. Dibandingkan dengan orang sudah, ya otomatis dia tidak mentaatinya, kemudian mengkritik, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syariat yang tidak adil. Oh, ini jauh luar biasa lagi. Dan banyak sekali sekarang itu orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang, terutama orang-orang yang dianggap intelektual, ya, orang-orang yang dianggap mungkin tokoh atau segala macam intelektual itu dibahas. Nah di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang memaksiati Allah, yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan sekian, ini kurang, saya ingin lebih. Oh, ini terlalu banyak, kurangi. Nah, itu melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan bagi dia adab yang sangat menghinakan. Ya. Nah, ini ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaitan dengan warisan secara khusus di sini, meskipun ayatnya bersifat umum, tapi tadi karena konteksnya adalah apa? Kaitan dengan masalah warisan, ini sekaligus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, ya, dan harusnya bagi kita ini untuk mempelajari terkait dengan masalah ini. Ditambah lagi poin kedua adalah apa? Dan memang secara realnya, secara realitanya, ini adalah ilmu yang mungkin saya katakan sudah tidak ada lagi mungkin dibahas di tengah-tengah kaum muslimin. Kalaupun ada, sangat jarang sekali. Sementara apa? Setiap detik kita itu mengalami kematian. Ya. Kalau kita dengar di pengumuman orang meninggal di sekitar kita ini, mungkin dalam satu hari itu bisa 4-5 kali pengumuman ada orang meninggal dunia. Yang seharusnya setiap orang meninggal dunia, ya, biasanya ada orang apa? Pengumuman tentang utang piutang ini waris, ini jauh lebih penting daripada utang piutang itu. Nah, ada pengumuman di kuburan yang memiliki kaitan dengan utang piutang segala macam dan seterusnya. Itu penting juga. Tapi kenapa hanya sekedar sebatas utang piutang saja yang diumumkan? Ini warisan ini. Ya. Padahal setiap kematian itu harus apa? Harus segera di waktu itu juga apa? Dibagi harta warisan itu, diselesaikan hak ahli warisnya di situ. Tapi kayaknya nggak ada yang bahas masalah itu setiap orang meninggal itu. Nah, sangat jarang sekali, mungkin saya tidak juga mengatakan tidak ada sama sekali ya gitu. Tapi sangat jarang sekali. Yang ada adalah apa? Acara sekian hari dan segala macam, itu saja yang ada. Ya. Tapi kalau umpamanya masalah warisan, ini itu segala macamnya, itu nggak ada. Nah, padahal ini syariatnya jelas. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali ya menjelaskannya kepada kita. Tapi ya begitulah mungkin kondisi kita kaum muslimin ini, ya, berkaitan dengan agama lah secara umum, lebih-lebih lagi kaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Dan memang kondisi ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara ilmu yang pertama kali akan diangkat itu adalah ilmu faraid, ilmu warisan. Ya. Sehingga banyak, jangankan di tingkat orang awam, ya, di tingkat orang-orang berpendidikan atau terpelajar pun mungkin jarang atau sedikit yang bisa memahami konsep warisan ini. Ya. Sehingga apa? Ya, terjadilah tadi ketimpangan, terjadilah apa? Percekcokan antara keluarga, ya, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Itu tadi jelas Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menggambarkan kepada kita orang-orang yang melampaui batas Allah, orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pasti akan rusak urusannya. Itu di dunia sudah gambaran kecilnya saja yang nyata bisa dilihat dengan mata kepala bagaimana rusaknya tatanan kehidupan manusia karena mereka keluar dari konsep Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal bagaimana nanti di akhirat jauh lebih ribet lagi. Ya, jauh lebih rumit lagi urusannya di akhirat nanti. Ya. Karena itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa, ya,
berbuat bohong, tidak ada yang terzalimi. Kalau di pengadilan dunia bisa saja ini itu dan segala macam. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih rumit lagi. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum ya kita nanti saling menuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, keluarga dengan keluarga yang lainnya, alangkah baiknya kita selesaikan urusan ini di dunia, ya. Selesaikan dengan apa? Ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini mungkin poin pertama yang ingin kita sampaikan, ya, tentang pentingnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk memahami, ya, memahami dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Dengan warisan ini. Ya. Itu poin yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua, kaitan dengan al-huququl muta'alliqah bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, ya. Yang populer di kalangan kita kaitan dengan harta itu apa? Utang piutang, ya, janji dan segala macamnya. Tapi kadang hanya sebatas itu juga, ya. Adapun hak-hak yang lainnya tidak dibahas. Di sini ada beberapa poin, ya, yang kita ingin sampaikan kaitan dengan bab ini. Jadi sebelum nanti akhirnya harta itu dibagi, ya, harta itu dibagi menjadi harta warisan, sebelumnya ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan. Ada hak-hak harta ini yang berkaitan dengan, ya, hak yang lainnya. Yang pertama, mu'natut tajhiz. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, ya, entah kaitan dengan biaya kafannya, gaji orang yang umpamanya menggali kubur umpamanya seperti itu, atau biaya penguburannya. Kadang-kadang kan di sebagian daerah di kota-kota besar itu seperti itu, ya, dibayar itu liang lahat itu, kuburan itu dibayar. Nah, itu semua diambil dari harta sang mayit ini, harta orang yang meninggal dunia ini, ya. Untuk apa? Biaya pengurusan jenazahnya, dari memandikan, kemudian sampai nanti pemakamannya. Semua biaya apapun yang berkaitan dengan pengurusan jenazah itu diambil dari harta yang dia tinggalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-huququl muta'alliqah bi'aini tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri, ya. Seperti, ya, kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala umpamanya zakat, ya. Ya, ada orang meninggal dunia meninggalkan harta yang sangat banyak sekali, ya. Meninggalkan harta yang sangat banyak sekali, aset yang sangat banyak sekali. Di antara aset-aset ini ternyata ada aset yang berkaitan dengan zakat. Umpamanya dia meninggalkan ini sudah kita bahas dalam bab zakat, ya. Dia meninggalkan 100 ekor kambing. Wah, ini kan sudah harus wajib zakat ini. Ya, kambingnya ini. Nah, sebelum nanti kambing-kambing ini dibagikan kepada ahli waris, kamu dapat seekor, 2 ekor dan segala macamnya, ini dikeluarkan dulu zakatnya, ya. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mau menyimpan uang atau meninggalkan uang yang aset yang banyak, ya, yang lebih sudah nisab zakatnya. Nisab zakat kan 85 gram emas begitu, ya. Umpamanya dia punya emas 100 gram, 200 gram umpamanya, uang berapa ratus juta umpamanya seperti itu. Selama sudah bertahun-tahun ternyata dia ini belum membayarkan zakat daripada harta tersebut. Nah, kewajiban ahli waris sebelum mereka memperebut harta itu, sebelum mereka membagi kamu sekian, harta ini harus dikeluarkan zakatnya, dibersihkan dulu dari haknya, zakatnya. Makanya nggak ada di zaman sekarang ini yang seperti itu, langsung saling rebut saja kalau di zaman sekarang ini. Langsung saling rebut, ya nggak ada. Ya karena mungkin memang tidak diajarkan sama orang tuanya, anak bayarkan zakat saya, kan orang tuanya juga mungkin belum bayar zakatnya itu. Nah, ini kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, ya, ini hak yang berkaitan dengan hak harta itu sendiri. Harta itu punya hak loh, ya. Ada hak orang dalam harta kita itu. Oh, saya keringat saya ini hasil usaha saya. Iya, ya. Tapi apakah Anda mendapatkan harta itu semata-mata dengan keringat? Enggak juga. Masih ada orang yang mencucurkan keringat jauh lebih banyak dari Anda, tapi Allah tidak memberikannya.
Bukan semata-mata karena keringat kok kita mendapatkan harta itu. Banyak orang bekerja jauh lebih berat daripada pekerjaan Anda, tapi dia tidak mendapatkan harta sebanyak harta Anda. Ya. Berarti apa? Tidak semata-mata karena apa? Usaha kita, keringat kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Tapi di balik itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur. Di situ ada hak orang lain yang harus engkau tunaikan. Nah, di antaranya adalah kaitan dengan zakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kaitan dengan hak orang lain seperti apa? Hutang. Hutang ya. Sebelum dibagikan sebagai harta warisan dibayarkan dulu hutangnya. Berapa hutang sang mayit ini? Nah, dibayarkan. Nah, ini jelas. Kemudian yang keempat adalah apa? Al-wasiyah, wasiatnya. Ya. Sebelum dibagikan menjadi harta warisan, itu dinaikan dulu wasiatnya. Ya, kalau dia memiliki wasiat, umpamanya sebelum meninggal dunia dia sudah mewasiatkan, berikan harta saya ini, ya, tapi nanti kita akan bahas secara khusus kaitan dengan wasiat. Ini di sini sedikit poin yang ada kaitan di sini. Tapi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan yang dia tinggalkan. Ya, umpamanya kalau dikalkulasikan harta yang dia tinggalkan 100 juta, saya mewasiatkan 50 juta untuk pembangunan masjid umpamanya, enggak boleh, terlalu banyak. Sudah melebihi apa? Batas maksimal. Batas maksimal wasiat itu adalah sepertiga dari seluruh total harta warisan yang dia tinggalkan. Nah, jadi kalau umpamanya sebelum meninggal dunia dia menulis atau menyampaikan secara lisan ada wasiat yang dia sampaikan, maka tunaikan dulu wasiatnya ini, ya. Setelah itu apa? Baru terakhir sekali sudah dibersihkan semua hak-hak tadi, utang sudah dibayar, zakat sudah dibayar, ya, sudah dikurangi biaya ini, biaya itu dan segala macamnya, tinggal di total. Apakah masih ada sisa hartanya? Oh, masih ini. Berarti inilah yang menjadi apa? Harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua kaitan dengan hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta warisan. Ini yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, arkanul irth, ya, rukun-rukun warisan, ya. Atau hal-hal, ya, kalau umpamanya dalam sholat kan ada rukun sholat begitu ya, sesuatu hal yang harus ada, ya, yang harus ada dalam suatu ibadah. Nah, di sini juga dalam hal warisan ada rukun-rukunnya. Yang pertama, warithun, ada ahli waris. Kemudian yang kedua ada orang yang mewariskan, yaitu sang mayit, ya. Ada orang yang mewariskan, itu sang mayit. Yang ketiga ada harta yang diwariskan. Kalau sekedar dua saja, ada ahli waris, kemudian harta ada yang mayit yang meninggal, tapi setelah dilihat-lihat, sudah nggak ada harta warisannya, sudah nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan, sudah selesai urusannya. Nah, itu tiga hal. Ini kita sebutkan secara singkat-singkat saja. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ada yang dipermasalahkan dari tiga poin yang kita sampaikan tadi. Ya, nah, ya, iya. Bagaimana solusi kita untuk apa? Untuk menghindar gitu kan dari permasalahan warisan, begitu maksudnya? Atau solusi untuk membagi warisan, begitu? Sebelum, ya, itu nanti kaitan dengan poin yang setelah ini tentang syarat-syarat pembagian warisan. Kapan sesuatu itu dikatakan harta warisan, begitu ya. Ini kita akan sampaikan pada poin setelah ini. Nah, ya, kita langsung saja mungkin karena tidak ada hal yang dipermasalahkan. Poin yang keempat adalah syurut al-irth. Syurut al-irth, syarat-syarat pembagian harta warisan. Ya, sekaligus ini menunjukkan syarat-syarat apa?
harta itu dikatakan harta warisan? Ya, karena harta itu kan enggak semua bisa jadi harta warisan. Kapan ya harta itu dikatakan harta waris? Ya. Ini kadang-kadang terjadi kekeliruan di sini. Nah, yang pertama, tahaqququ mautil muwarrith. Yang pertama sekali poinnya adalah apa? Kepastian meninggalnya yang mewariskan. Ya. Atau mungkin bahasa yang lebih mudah, dipastikannya apa? Meninggalnya orang yang memiliki harta itu. Ya. Ini poin yang sangat penting sekali. Ini poin pertama ini. Jadi kapan harta itu dikatakan harta waris? Kalau yang memiliki harta itu sudah dipastikan, sudah positif dia itu sudah meninggal dunia. Berarti kalau dia masih sakratul maut itu belum dikatakan harta waris. Ya, apalagi masih sakit-sakit, apalagi masih hidup. Nah, yang sering terjadi ada anak datang ke orang tuanya, "Pak, mana harta warisan saya?" Nah, bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat. Tiba-tiba anaknya nuntut, "Pak, mana harta warisan saya?" Nah, ini gimana anaknya ini? Enggak ada harta warisan, orang bapaknya masih hidup, harta masih milik bapaknya. Ya, ini harta masih harta saya, bukan harta ahli waris. Saya masih hidup. Ya. Jadi enggak ada. Kalau mungkin enggak tahu kalau konsep undang-undang kita, tapi secara syariatnya seperti itu. Ya. Datang dia kepada orang tuanya, "Pak, mana harta warisan saya?" Yang kadang-kadang datang itu cucunya, "Mana harta warisan saya?" Wah, ini repot ini. Ini tidak benar. Ya. Harta itu tidak dikatakan sebagai harta warisan sampai pemiliknya itu meninggal dunia dulu. Kalau dia masih hidup ya bebas saja, dia mau belanja, dia mau makan, dia mau bagikan kemana-mana, itu hak dia. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menuntut. Kalau anak datang, "Pak, mana nafkahnya saya?" Oh, itu benar. Ya, itu karena hak anak. Ya. "Pak, mana pakaian saya? Mana biaya sekolah saya?" Itu memang hak anak. Ya, tapi kalau menuntut warisan ini belum saatnya. Ya, karena bapak masih hidup, orang tua masih hidup. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama. Jadi dalam bahasa yang lainnya, ya, seseorang yang masih hidup ketika dia membagi-bagikan hartanya entah kepada anak atau ke siapapun, itu bukan pembagian warisan namanya. Ya, itu tidak dikatakan membagi harta warisan. Membagi apa ya? Membagi harta saja. Memberikan hadiah umpamanya, memberikan apalah begitu, tidak dikatakan harta waris karena orang yang memilikinya masih hidup. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tahaqququ hayatil warithi ba'da mautil muwarris. Dipastikan bahwa ahli warisnya itu masih hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan tadi. Ya, orang yang mewariskannya. Ini sangat penting sekali poinnya karena terjadi banyak masalah di sini. Jadi ketika si A meninggal dunia, pada detik dia meninggal dunia harus dipastikan bahwa ahli waris yang berhak itu adalah masih hidup ketika itu. Masih hidup ketika itu. Umpamanya bapak meninggal dunia, pada waktu bapak meninggal dunia itu anaknya masih hidup. Nah, berarti anaknya masih berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun 1-2 menit setelah itu anaknya meninggal dunia, ya tetap dia mendapatkan warisan. Ya. Jadi ketika yang memiliki harta ini meninggal dunia, ya, itu harus dipastikan bahwa ahli warisnya yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah apa? Adalah orang-orang yang masih hidup ketika dia meninggal dunia tadi. Nah, ini juga poin penting. Yang terjadi terkadang sebaliknya. Ya, yang seperti contoh yang kita sampaikan di awal tadi. Ada cucu datang ke kakeknya. Ya. Bapaknya sudah meninggal dunia. Datang ke kakeknya, "Oke, mana harta bapak saya yang meninggal? Mana harta warisan bapak saya meninggal dunia?" Loh, kok begitu? Ini jelas-jelas keliru. Ya. Yang seharusnya apa? Kalau kita pakai konsep tadi, seharusnya bapaknya ini mendapatkan warisan dari apa? Anaknya yang meninggal dunia. Harusnya kakek yang menuntut kepada cucunya. "Wahai cucu, mana harta warisan saya, bagian saya dari harta anak saya meninggal dunia ini?" Seperti itu. Ini justru sebaliknya yang terjadi. Ya, si A umpamanya meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ya, bapaknya masih hidup, anaknya juga masih hidup. Ya. Berarti bapaknya apa? Memiliki apa?
memiliki hak warisan dari anaknya yang meninggal dunia ini. Berapa nanti kita akan bahas. Seharusnya dia si bapak ini yang mendapatkan harta warisan. Bukan sebaliknya, dia yang dituntut untuk memberikan warisan kepada anaknya yang meninggal dunia. Ini terbalik sudah. Nah, masa orang orang yang hidup memberikan warisan kepada orang yang meninggal dunia? Ini enggak masuk akal, enggak masuk syariat ya. Enggak logis. Ini tidak benar. Nah, secara syariat ya enggak tahu kalau secara peraturan kenegaraan kita, tapi kita bahas secara syariat. Itu tuntutan yang tidak harus ditanggapi. Nah, ini yang sering terjadi. Tadi ataupun siapa, umpamanya istri, ya. Istri menuntut kepada mertuanya, mana harta warisan daripada suami saya yang telah meninggal dunia. Nah, ini terbalik. Ya, terbalik. Nah, hal-hal ini terjadi karena itu tadi, karena ketidakpahaman kaum muslimin itu terhadap ya ini masalah-masalah seperti ini, masalah warisan. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil jihatil muqtadiyah lil irth. Memahami konsep ilmu yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan, ya. Ini harus paham. Sebelum orang membagi harta warisan, orang yang membagi ini harus paham. Dia dapat seberapa, paham tentang konsep warisnya. Agar dia tidak salah dalam membagi. Yang seharusnya dia 1% dikasih 10% umpamanya, seperti itu. Ya, karena dia tidak paham tentang konsep pembagiannya. Nah, ini tadi syarat-syarat ini 3 syaratnya. Kapan dikatakan harta warisan, atau kapan seseorang itu mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal dunia. Mungkin itu yang ada kaitan dengan ditanyakan tadi itu ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan harta warisan itu ketika meninggal dunia. Adapun ketika hidup itu bukan harta warisan. Ya, itu bukan harta warisan. Mau dia bagi terserah ke siapapun, mau dia berikan kepada anaknya, kepada orang lain, itu hak dia. Ya, hak dia. Poin yang selanjutnya, poin yang ke-5, ya. Asbabul irth. Sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Ya, sebab-sebab orang itu mendapatkan warisan. Sehingga nanti orang yang tidak punya sebab ini, orang yang keluar dari sebab ini, dia enggak punya hak sama sekali untuk menuntut. Yang pertama adalah an-nasab. Ya, disebabkan karena nasab. Ada jalur nasab, ya. Secara umumnya seperti itu. Ya, tapi nanti ada perinciannya. Tidak semua orang yang memiliki jalur nasab itu memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Ada batasan-batasan, ada rinciannya. Nasab yang mana yang dimaksud di sini? Ya, nah ini nanti ada poin yang selanjutnya nanti untuk kita bahas. Tapi sebab yang pertama adalah Sebabkan karena nasab. Yang kedua karena an-nikah, pernikahan antara suami dan istri. Pernikahan yang sah. Baik pernikahan itu tercatat dalam undang-undang kenegaraan ataupun tidak tercatat. Yang penting pernikahannya itu sah secara syariat. Ya, tidak ada alasan, ini nikah siri, nikah enggak dicatat, enggak dianggap secara negara. Kalau menyelesaikan urusan warisan dengan kenegaraan, ya mungkin. Ya, tapi kan ini bukan urusan negara, ini urusan Allah, ini urusan syariat. Ya, bisa saja, umpamanya seperti itu. Istri pertama menang di pengadilan, ya, dia tidak memberikan kepada istri kedua karena istri kedua tidak tercatat, ya, tidak sah katanya secara undang-undang. Menang istri pertamanya, iya, Anda menang di pengadilan dunia, tapi Anda tidak akan pernah bisa menang di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Karena istri kedua ini bisa berhak, ya, selama pernikahannya sah dan belum diceraikan, masih, ya, dalam ikatan ikatan pernikahan suami istri dengan suami yang meninggal dunia tadi, maka dia tetap akan mendapatkan bagian dari harta warisannya. Kemudian yang ketiga adalah sebabnya karena perbudakan. Ya, nanti sudah tidak ada lagi perbudakan sekarang. Poin terakhir sebagai mukadimah ini, poin terakhirnya adalah mawani'ul irth, penghalang-penghalang seorang itu mendapatkan warisan. Maksudnya apa? Secara sebab dia ini sebenarnya harusnya dapat. Dia secara nasab punya jalur nasab dengan orang yang meninggal ini, entah itu bapaknya atau anaknya.
Secara jalur pernikahan juga mungkin ada, oh ini suaminya atau istrinya. Tapi apa? Ya hukum asalnya dia ini berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi ternyata setelah diteliti ada sebab yang menghalangi dia untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia tadi. Kita sebut secara langsung, secara singkat saja. Yang pertama ar-riq, itu perbudakan. Ya, orang atau dalam masih status budak itu tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Ya, pembunuhan maksudnya di sini apa? Dia membunuh atau memiliki sebab keterkaitan dengan pembunuhan orang yang memiliki harta tadi, anak umpamanya. Ya, seharusnya ketika orang tua meninggal, anak ini punya hak waris terhadap hak orang tuanya, tapi ternyata setelah diselidiki, orang tuanya meninggal disebabkan karena apa? Dibunuh oleh anaknya itu. Tidak berhak dia untuk mendapatkan warisan dari bapaknya, karena dia yang membunuhnya. Atau sebaliknya, orang tua membunuh anaknya, dan seterusnya. Ya, disebabkan karena pembunuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya, perbedaan agama, yang satu muslim, yang satu kafir. Muslim dan kafir tidak boleh saling mewariskan. Yang muslim tidak mewariskan harta dari orang kafir, yang kafir tidak mewariskan harta dari orang yang muslim. Ya, meskipun mungkin itu anak antara bapak dengan anak, suami dengan istri, tapi kalau beda agama tidak ada hukum saling mewariskan antara kedua orang yang berbeda agama. Ini mungkin poin-poin penting sebagai mukaddimah pendahuluan daripada apa? Masalah harta warisan yang penting untuk kita bahas. Kita akan masuk dalam poin selanjutnya insyaallah pada pertemuan akan datang kaitan dengan perincian-perincian. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan dan berapa bagian yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Ini poin yang penting dan bagaimana cara menghitungnya. Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita butuh papan atau untuk media untuk kita tulis, mungkin jelaskan mungkin biar lebih paham. Insyaallah kita usahakan. Ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.